Kita akan membahas sebuah emiten yang bernama PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau yang memiliki ticker code RALS. Emiten ini mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang fantastis pada kuartal pertama 2024, naik hingga 256% menjadi 107 miliar rupiah. Kenaikan ini terjadi seiring dengan jatuhnya Hari Raya Idul Fitri 2024 yang semakin mendekati pada kuartal pertama 2024. Lantas, bagaimana prospek saham RALS ke depan? Apakah kinerjanya masih akan sustain? Langsung saja kita simak bagaimana prospek kinerja RALS di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi laba bersih RALS mencatatkan kenaikan laba bersih yang signifikan sebesar 256% pada kuartal pertama 2024, mencapai 107 miliar rupiah. Kenaikan ini terjadi seiring dengan peningkatan penjualan mencapai 42% menjadi 829 miliar dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Nah, kalau kita perhatikan laba bersih pada kuartal pertama 2024 ini merupakan yang tertinggi apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 2023 dengan hanya 30 miliar dan 2022 juga 30 miliar. Namun kalau kita perhatikan, salah satu faktor yang menyebabkan adanya lonjakan ini adalah mundurnya dari Hari Raya Lebaran Idul Fitri yang biasanya tahun-tahun sebelumnya ini terjadi pada kuartal 2. Pada tahun 2024 ini Lebaran terjadi pada kuartal pertama. Ini sudah mulai terrealisasi meskipun kalau kita lihat jatuhnya Hari Raya Lebaran ini terjadi pada 10 April. Meski demikian, kita lihat ini sudah mulai terlihat tingkat belanja dari masyarakat untuk membeli baju-baju Lebaran. Ini sudah terrealisasi di kuartal pertama, sehingga inilah salah satu faktor yang menyebabkan adanya lonjakan kinerja dari saham RALS pada kuartal pertama 2024. Lantas kita lihat juga bagaimana sebenarnya kinerja dari segmen-segmen kinerja RALS. Langsung saja kita simak di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan, RALS melaporkan kinerja segmen yang bervariasi pada kuartal pertama tahun 2024. Kita lihat terdapat dua segmen, yaitu segmen dari pakaian dan juga aksesoris, dan juga terdapat segmen dari barang swalayan. Kalau kita lihat, secara segmen pakaian dan aksesoris ini yang menjadi penopang dari kinerja kenaikan laba bersih RALS pada kuartal pertama 2024 ini. Kita lihat pada kuartal pertama 2023, kinerja dari segmen ini hanya mencatatkan laba bersih sebesar 33,97 miliar. Dan kalau kita lihat ini pertumbuhan yang cukup signifikan hingga mencapai kenaikan hingga 100 miliar. Dan terlihat ini menunjukkan adanya peningkatan laba bersih menjadi 133,5 miliar. Nah, sedangkan kalau kita lihat barang swalayan yang mana kontribusi dari kinerja segmen ini cukup kecil untuk kinerja RALS secara keseluruhan. Kalau kita perhatikan pada kuartal pertama 2023, kerugian hanya 3,41 miliar, sedangkan pada kuartal pertama 2024, kerugian ini meningkat hampir 2 kali lipat menjadi kerugian 6,02 miliar. Yang mana kalau kita lihat lebih detail, sebenarnya persoalan ini bukanlah persoalan yang signifikan dari meningkatnya kerugian saham RALS, mengingat bahwa kontribusi dari kinerja dari segmen barang swalayan ini tidak sebanding dengan kinerja dari pakaian dan aksesoris. Kita akan melihat lebih detailnya bagaimana kinerja RALS ke depan. Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kita lihat juga bahwa RALS ini juga merupakan emiten yang rutin membagikan dividen. Kita lihat pada emiten ini mengumumkan dividen tunai sebesar Rp50 per saham untuk tahun buku 2023 dengan tanggal come date pada 29 Mei 2024 lalu. Sehingga dengan posisi harga saat ini di sekitaran Rp420 per saham, artinya imbal hasil dividen yang diperoleh adalah sekitar 12%. Hal ini menandai adanya kelanjutan dari kebijakan perusahaan dalam memberikan dividen yang cukup stabil dan juga konsisten dari perseroan. Dividen yang dibagikan oleh RALS ini sebesar Rp50 ini sudah konsisten dilakukan sejak tahun 2019, yang mana kita lihat 2019, 2020, perusahaan ini konsisten bagikan dividen sebesar Rp50 per saham. Hanya kita lihat pada tahun 2022, dividen ini cukup turun menjadi hanya Rp30 per saham.
Nah, namun kalau kita lihat secara keseluruhan, artinya selama kinerja dari emiten RALS ini masih mampu bertahan, masih menunjukkan adanya perbaikan pasca pandemi, artinya potensi bahwa dividen yang akan dibagikan ke depannya adalah masih akan konsisten di sekitar Rp50 per saham, yang mana di harga saat ini memiliki imbal hasil dari dividen atau yield dari dividen ini sebesar 12%. Artinya itu imbal hasil yang cukup baik mengingat itu berada di atas dari imbal hasil risk free rate dari obligasi, seperti itu. Nah, kita akan membahas lebih detail apakah valuasi dari saham RALS ini masih menarik. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, kita perlu lihat perbandingan bagaimana valuasi, kemudian profitabilitas, dan juga bagaimana kesehatan keuangan antara RALS dan perusahaan-perusahaan retail yang bergerak di bidang fashion yang lainnya. Kita lihat terdapat MAPI, kemudian ada LPPF dengan Matahari, dan juga terdapat Menzone. Nah, dari keempat emiten ini kita akan lihat secara valuasinya terlebih dahulu. Kalau kita lihat secara per rasio atau rasio dari segi laba bersihnya, RALS memiliki rasio PER yang cukup rendah dengan rasio hanya 6,9 kali, berada di bawah kinerja dari PER rasionya LPPF. Kemudian kalau kita lihat kemurahan dari saham RALS ini juga dapat dilihat dari sisi book value-nya, yang mana price to book value dari emiten ini atau perbandingan antara harga dan juga modalnya hanya 0,8 kali, yang mengindikasikan bahwa secara price to book value emiten ini sudah cukup under value ya. Kemudian kalau kita lihat, kita perlu perhatikan juga secara profitabilitas. Kita dapat lihat dari sisi gross profit margin, kita lihat gross profit marginnya yang mana ini tidak terlalu tebal kalau dibandingkan kompetitornya. Kita khususnya kalau kita lihat antara dengan LPPF yang mencapai 65%. Sehingga ini merupakan indikasi bahwa kemampuan perusahaan dalam mengefisiensikan dan juga atau meningkatkan dari harga jual produknya. Dan juga ini juga terlihat dari segi net profit margin tentunya. Ketika laba bersihnya terrealize, artinya ini tidak sebaik dengan LPPF atau Matahari yang masih mampu unggul dibandingkan dengan kinerja dari RALS. Kemudian kita juga perlu memperhatikan bahwa return on asset, yang mana ini merupakan indikasi kemampuan mendapatkan laba dari aset yang dimilikinya. Perusahaan RALS memiliki return on asset sebesar 7,2%, yang artinya 7% dari aset keseluruhan yang dimiliki itu akan menghasilkan labanya. Kemudian kita juga melihat dari sisi kesehatan keuangannya, yang terbagi dalam DER, current ratio, dan quick ratio. DER merupakan perbandingan antara utang dan juga modal dari perseroan. Semakin rendah dari tingkat DER, artinya ini menunjukkan bahwa utangnya yang rendah, dan juga tentunya ini akan mengindikasikan bahwa kesehatan keuangan dari perseroan itu cukup baik. Kita juga akan lihat secara current ratio yang merupakan perbandingan antara aset lancar dari perusahaan dibandingkan dengan utang lancarnya. Nah, ini menunjukkan nilai yang masih cukup baik, berada di 3,1 kali, dan juga cash ratio berada di 2,5 kali, yang artinya ini menunjukkan bahwa kesehatan keuangan ini cukup baik. Lantas, masih layakkah berinvestasi saham RALS? Dengan adanya peningkatan laba yang cukup signifikan, pembagian dividen yang masih menarik, dan juga valuasi yang kompetitif, dan kesehatan keuangan yang masih sehat, artinya saham RALS menunjukkan kelayakan investasi yang cukup baik dan cukup menarik untuk diinvestasikan. Meski demikian, kita perlu perhatikan bahwa harga saham RALS sendiri cenderung konsisten dengan tren adanya penurunan harga dalam 3 tahun terakhir. Meskipun perseroan telah mengalami adanya rebound setelah adanya pandemi COVID-19, hal ini mengindikasikan bahwa saham RALS sudah mulai menunjukkan adanya tren perlambatan dari pertumbuhan kinerjanya. Sehingga ini akan menjadikan perspektif dari investor bahwa adanya dividen merupakan kunci dari kinerja dari perusahaan, bahwa pergerakan dari harga sahamnya akan bergantung dengan dividen yang dibagikan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, saham RALS relatif sudah berada di fase pasar yang sudah mature, sehingga tidak dapat memanfaatkan kas dari laba bersihnya untuk ekspansi lebih besar lagi.